Mantan Kepala Kantor 610, Cao Yichen, diselidiki. Kasus profil tinggi yang dicurigai terkait Falun Gong. Pada tanggal 9 Juni Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin, CCDI, dan Komisi Pengawas Nasional mengumumkan, Cao Yichen, mantan Wakil Direktur Kantor Kelompok Pimpinan Pusat untuk Pencegahan dan Penanganan Masalah Kultus, sedang dalam tinjauan disipliner dan penyelidikan pengawasan. Di tengah rumor potensi pengunduran diri Xi Jinping, dan pada malam peringatan 26 tahun Kantor 610, sebuah lembaga ekstrayudisial yang terkenal karena menekan Falun Gong, pembersihan tokoh kunci 610 yang berprofil tinggi ini tampaknya jauh dari kebetulan. CCDI secara menonjol menampilkan penyelidikan Cao Yichen di halaman depan mereka dengan judul dan konten yang hanya berbeda 6 kata, pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum. Ini sengaja menekankan kelompok pimpinan pusat untuk mencegah dan menangani masalah kultus, lebih dikenal sebagai Kantor 610 yang terkenal, setara dengan Gestapo versi Partai Komunis China. Cao Yichen memegang beberapa peran penting dalam sistem, termasuk Wakil Menteri Keamanan Negara, Wakil Kepala Inspektur Polisi, Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat, dan Wakil Direktur Kelompok Pimpinan Pusat untuk menjaga stabilitas. Cao mengundurkan diri pada Maret tahun 2017. Penyelidikan saat ini menunjukkan akuntabilitas retrospektif dan semacam perhitungan. Secara umum, jika Xi Jinping mengundurkan diri dan kepemimpinan pusat yang baru muncul, apakah akan ada perubahan kebijakan mengenai masalah Falun Gong? Ke arah mana masalah ini, yang kritis bagi kelangsungan hidup PKC, mungkin berkembang? Sebelum melakukan analisis singkat, perlu dipahami apa yang disebut kantor pencegahan, yaitu Kantor 610. Pada tanggal 25 April tahun 1999, praktisi Falun Gong secara damai mengajukan petisi di dekat kantor banding Dewan Negara di Beijing, sebuah peristiwa yang Jiang Zemin bingkai sebagai mengepung Zongnanhai. Pada saat itu, 6 dari 7 anggota Komite Tetap Politbiro pada Kongres Partai ke-15, termasuk Li Peng, tukang jagal Tiananmen, Zhu Rongji, Li Ruiwan, dan Hu Jintao, menentang strategi penindasan Jiang. Kemudian Perdana Menteri Zhu Rongji bentrok dengan Jiang pada 2 kesempatan selama pertemuan Komite Tetap. Konteks sebenarnya adalah bahwa banyak pejabat senior dan keluarga mereka berlatih Falun Gong. Istri Jiang, Wang Yeping, mulai berlatih Falun Gong pada tahun 1994, dan istri ke-7 anggota Komite Tetap juga telah berlatih. Ini bukan hanya karena popularitas besar Falun Gong di Beijing atau manfaat kesehatan yang dianggap ajaib seperti yang ditunjukkan dalam 2 pameran kesehatan di Timur, tetapi juga karena reputasinya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk khasiat medis yang menciptakan warisan unik. Namun, prinsip sentralisme demokratis PKC ditolak oleh kendali mutlak Jiang Zemin atas partai, pemerintah, dan militer. Bertindak secara unilateral, Jiang memaksa 6 anggota Komite Tetap untuk mengalah, mendorong China ke ambang kehancuran. Pada tanggal 10 Juni tahun 1999, Jiang memerintahkan pembentukan Kantor 610, secara resmi Kantor Kelompok Pimpinan Pusat untuk Pencegahan dan Penanganan Masalah Kultus, menunjuk anggota Komite Tetap Politbiro, Li Lanxing, sebagai kepalanya, dan Wang Maolin sebagai direktur. Keputusan ini mengalihkan tanggung jawab politik kolosal Jiang ke Kantor 610. Setelah masalah Falun Gong sepenuhnya dipolitisasi, Kantor 610 muncul sebagai otoritas pusat de facto untuk menekan Falun Gong. Ini menjelaskan mengapa pihak berwenang secara konsisten menyangkal atau meremehkan keberadaannya. Menyamar sebagai kantor pencegahan, entitas ekstrayudisial ini diberikan kekuasaan tanpa batas oleh Jiang. Sejauh mana peran Kantor 610 dalam penganiayaan berkelanjutan PKC terhadap Falun Gong tetap sebagian tersembunyi. Otoritas Kantor 610 melampaui semua departemen reguler dalam struktur PKC. Ini memusatkan semua kekuasaan administrasi inti mengenai Falun Gong, termasuk pembuatan keputusan legislatif, eksekutif, pengawasan, hukuman, paksaan, dan kekuasaan adjudikatif. Ini juga menggunakan kekuasaan yudisial yang luas, termasuk kekuasaan penuntutan dan pengadilan. Semua tindakan paksaan terhadap praktisi Falun Gong, mulai dari pengawasan dan penahanan administratif hingga penangkapan formal,
pemrosesan kasus, hukuman, dan eksekusi dilaksanakan berdasarkan arahan lisan dari pejabat 610 atau dokumen internal rahasia yang dianggap hukum besi. Akibatnya, setiap warga negara China yang dicurigai terlibat dengan Falun Gong dicabut semua perlindungan hukum, direduksi menjadi status tanpa kelas yang mirip dengan petani yang diawasi. Praktisi ditolak hak untuk mengajukan banding, membela diri, atau mengklaim perlindungan konstitusional apapun. Kantor 610 menggunakan kekuasaan yang jauh melebihi otoritas negara biasa, mewujudkan despotisme monarkis yang hanya berfokus pada penindasan Falun Gong. Kepatuhan terhadap perintah 610 menjadi syarat untuk kemajuan karir dalam partai. Ini memungkinkan kejahatan keji seperti pengambilan organ dari praktisi Falun Gong yang masih hidup dan penggunaan penyiksaan sistematis oleh badan-badan keamanan yang berkontribusi pada keruntuhan moral, korupsi, degradasi sosial, dan perusakan lingkungan. Secara internasional, China mulai dipandang sebagai negara yang lebih rendah. Selain itu, arahan 610 mengesampingkan semua undang-undang dan perintah administratif, mulai dari penahanan tak terbatas bagi praktisi Falun Gong yang tidak bertobat hingga pemecatan, pemotongan pensiun, perluasan tuduhan pidana, panjang hukuman, dan putusan yudisial, semuanya diatur oleh Surat Edaran 610 yang rahasia. Yang absurd, bahkan kelayakan praktisi yang dibebaskan untuk tunjangan subsisten minimal bergantung pada persetujuan 610. Inilah kantor 610 yang sebenarnya seperti yang dialami oleh penulis, hanya seorang penyintas di antara 26 tahun kekejaman. Meskipun laporan ini menghilangkan deskripsi rinci tentang penyiksaan, skala penuh pengambilan organ dan kematian tetap tidak diketahui. Lebih dari 5.000 kematian akibat penganiayaan pada tahun 2024 hanyalah perkiraan kasar. Memahami kantor 610 mungkin mengingatkan seseorang bagaimana kejahatan Mao Zedong pada akhirnya disematkan pada Gang 4, memungkinkan PKC untuk lolos dari pertanggungjawaban penuh atas revolusi kebudayaan sambil mempertahankan pemerintahannya. Mungkinkah kantor 610 berfungsi sebagai kambing hitam serupa, dengan PKC mencoba mengalihkan kesalahan? Mari kita pertimbangkan tindakan Xi Jinping, disadari atau tidak, mengenai masalah Falun Gong. Pada akhir 2013, ia menghapuskan sistem kam kerja paksa, membongkar mekanisme inti penganiayaan. Penindasan Falun Gong kemudian masuk ke bawah tanah, menjadi lebih rahasia dengan kam kerja paksa yang dialihfungsikan sebagai pusat cuci otak. Dalam pertemuan Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat tahun 2022 sebelum Kongres Partai ke-20, ia mengusulkan strategi internasional baru untuk menekan Falun Gong di luar negeri. Sambil mewarisi kebijakan penindasan Jiang, ia menggabungkan kantor 610 ke dalam Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat dan Kementerian Keamanan Publik pada Maret tahun 2018, sebuah langkah yang dilihat oleh beberapa orang sebagai pelonggaran. Ia kemudian menghukum mantan Kepala 610 Zhou Yongkang seumur hidup dan Wakil Kepala Li Dongsheng 15 tahun, konon karena korupsi. Beberapa menafsirkan ini sebagai isyarat halus terhadap prinsip keadilan karma. Banyak pejabat 610 dilaporkan mengalami kematian misterius, kecelakaan, atau penyakit yang ditafsirkan sebagai hukuman ilahi seperti yang dirinci di minghui.org. Ini dilihat oleh beberapa orang sebagai bukti prinsip universal kebenaran, welas asih, dan toleransi yang bekerja. Di tengah rumor yang terus-menerus tentang pengunduran diri Xi, penargetan Cao Yi-chen yang tiba-tiba tepat sebelum peringatan 26 tahun kantor 610 kemungkinan besar bukan kebetulan. Oleh karena itu, seseorang dapat dengan hati-hati berspekulasi bahwa perubahan kebijakan sedang dipersiapkan. Sama seperti Gang 4 yang dijadikan kambing hitam atas kejahatan Mao, PKC mungkin mencoba mengalihkan tanggung jawab atas penindasan Falun Gong ke entitas ekstrayudisial ini, mengakui bahwa kantor 610 melanggar sistem partai dan prinsip-prinsip pemerintahan.